Sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mulaikan ibadah kita. Nyanyian rohani nomor 70. Nomor 70 buku nyanyian rohani. Ku tak mau lupakan. Sana atas salib Golgota, dia serahkan hidupnya. Dia serahkan hidupnya buat tebus dosaku. Sana atas salib Golgota, cintanya Yesus dalam dan lebar. Cintanya Yesus dalam dan lebar. Ku mau melayani Kau Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota, dari atas kembali. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota, dia serahkan hidupnya buat tebus dosaku. Dia serahkan hidupnya buat tebus dosaku. Sana atas salib Golgota, cintanya Yesus dalam dan lebar. Cintanya Yesus dalam dan lebar. Ku mau melayani Kau Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota, cintanya Yesus dalam dan lebar. Kita mengangkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Cintanya Yesus dalam dan lebar. Ku mau melayani Kau Yesus Tuhan. Sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota. Haleluya. Kasih Tuhan tidak terbatas bagi kami. Kasih Tuhan dalam dan lebar dalam setiap kehidupan kami. Lebih dalam dari segala kegagalan kejatuhan kami. Oh, lebih dalam dari segala kemerosotan kami. Kasih Tuhan sanggup mengangkat. Engkau menebus, menyelamatkan sampai menyempurnakan kami Tuhan. Apapun keadaan kami, selama kasih Tuhan dinyatakan bagi kami, Engkau sanggup menolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu nyatakanlah kasih-Mu dalam ibadah kami saat pagi ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Layakkan kami, ampuni kami, sucikan dengan darah-Mu, supaya kami sungguh-sungguh layak beribadah melayani Engkau Tuhan. Nyatakanlah hadirat-Mu, pribadi-Mu, nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu menolong mengurapi kami semua. Mulai dari puji-pujian kami Tuhan, urapi hamba untuk mampu memimpin seluruh sedang jemaat Tuhan,
memuji, memuliakan Engkau dalam ibadah kami ini. Urapi sidang jemaat Tuhan untuk bisa beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengagungkan, memuliakan Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini. Urapi semua peralatan yang kami pergunakan, Tuhan urapi kami bisa beribadah dengan baik, dengan tenang, dengan lancar. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kuasa setan iblis berusaha mengganggu jalannya ibadah ini lewat apapun bentuknya. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala bentuk pekerjaan setan iblis, yaitu dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan jamah kami semua. Berkati gereja lain, ibadah lain, umat-umat Tuhan dimanapun yang bersamaan waktu beribadah melayani Engkau. Tuhan memberkati seperti Tuhan berkati kami. Satukan kami dalam satu pengajaran yang benar, satu dalam tata cara ibadah pelayanan yang benar, satu penyembahan yang benar, sampai mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami ini dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita. Nyanyian tambahan nomor 19. Nomor 19 bukunya. Walau seribu rubah. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak awan gelap pun menghadang, awan gelap pun menghadapi badai, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dari atas kembali, tiada pernah kurang, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolongku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
akhir zaman banyak kehidupan yang tidak mampu bertahan di tengah badai pencobaan di padang gurun dunia. Banyak yang rebah, mulai dari anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Banyak yang rebah, letih lesu. Banyak yang tinggalkan pelayanan, banyak yang tidak setia, bahkan sampai tinggalkan Tuhan, tinggalkan pengajaran yang benar. Karena sesuatu banyak yang rebah. Terutama dalam firman Tuhan itu kitab Amos, banyak yang rebah. Kaum muda, remaja juga banyak yang rebah. Teruna-teruna itu dalam dosa, sampai puncaknya dosa, sampai tidak bisa bangkit lagi. Oleh sebab itu kita butuh selalu tetap tenang dalam penggembalaan. Di situ ada pasokan makanan yang rutin sesuai kebutuhan kita. Di situ kita bisa makan firman selalu, kebutuhan rohani kita tercukupi, sehingga kita bisa kuat menembus keadaan dunia akhir zaman sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak akan rebah, tidak akan jatuh, tetap sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kita serahkan hidup kita. Kalau hanya memandang yang di dunia, pasti kecewa, putus asa, rebah. Oleh sebab itu tadi malam pandang saja Tuhan, pandang firman penggembalaan, pandang saja Tuhan. Di situ ada segala-galanya bagi kita. 141 buku nyanyian rohani, kita nyanyikan pujian ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Jika ku pandang dunia. Jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Jika ku pandang dunia, jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan lagi. Jika ku pandang dunia, jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Aku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Jika ku pandang dunia, pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan. Kalau kita hanya memandang Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah putus asa menghadapi apapun. Kalau pandang yang duniawi gampang, ya, baru melihat dosa-dosa itu. Tadi malam hati cenderung untuk mengikuti dosa-dosa. Ya, kalau hanya memandang teman, memandang pergaulan, memandang keluarga, wah sungkan saya. Hanya memandang suami, istri, anak-anak, nah itu pasti kecewa, putus asa. Biar kita hanya memandang Tuhan hari-hari ini, kita hanya berharap Tuhan, hanya memohon belas kasihan, kemurahan Tuhan bagi kita. Tuhan akan menolong kita, mengulurkan tangan menolong kita tepat pada waktunya. Dia tidak akan menipu, Dia tidak akan meninggalkan kita semuanya. Apapun beban kita, keadaan kita hari-hari ini, biar kita serahkan kepada Tuhan. Nyanyian rohani 291, kita memberikan korban persembahan kita. Yang pertama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. 291 buku nyanyian rohani yang berletih lesu.
yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada dan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang Yesus pasang kepada, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan danku. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam Tuhan kita bisa temukan pertolongan. Di dalam Tuhan ada harapan. Kalau kita hidup suci, ada pengharapan bagi kita untuk ditolong Tuhan. Tadi malam ada harapan bagi kita untuk bisa bertemu Tuhan muka dengan muka. Kita mengalami kasih Tuhan, naungan kasih Tuhan yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan firman untuk tetap menjaga kita hidup suci di hari-hari ini. Untuk tetap menjaga jabatan imam dan raja-raja, untuk kita bisa tetap setia melayani Tuhan. Kalau kita suci, kita layak melayani Tuhan, ada harapan kita bertemu Tuhan muka dengan muka, masuk pesta nikah anak domba Allah. Kita mengalami naungan sayap Tuhan selama-lamanya.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mendengarkan firman Tuhan. 84 buku nyanyian tambahan. Dengan sayapmu. Maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dari atas kembali. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi, di tempat maha, ku mengangkat tanganku, ke tanganku aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Kita mengangkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Haleluya. Dengan kekuatan sayap, itulah kekuatan firman dan Roh Kudus-Mu, kami bisa terbang di tengah badai pencobaan di dunia ini. Kami terbang lebih tinggi dari dosa-dosa yang semakin memuncak, bahkan sampai menerbangkan kami ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang akan berkuasa selama 3,5 tahun. Bahkan lebih dari itu, kuasa naungan sayap Tuhan mengangkat kami sampai di awan-awan yang permai untuk bertemu Tuhan, masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, bahagia bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu kami sangat butuh naungan sayap Tuhan dalam kehidupan kami hari-hari ini, lewat kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu nyatakanlah firman, nyatakanlah urapan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami saat siang hari ini. Bukakanlah firman-Mu, nyatakan isi hati kehendak-Mu bagi kami semuanya. Dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan dengan jelas, benar, baik dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman yang adalah isi hati Tuhan bagi kami, sehingga sungguh-sungguh firman adalah pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan bagi kami. Firman Tuhan sanggup mengangkat kami sampai menyempurnakan kami.
Urapi seluruh sedang jemaat Tuhan dimanapun berada, mengikuti ibadah untuk mampu mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti, percaya, yakin akan firman Tuhan, sampai bisa mempraktekkan firman dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami bisa mengulurkan dua tangan, menyerahkan hidup sepenuh ke dalam tangan-Mu, menyembah Engkau, menyerahkan apa yang tidak mampu, yang gagal, yang hancur ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya. Kuasa setan iblis berusaha mengganggu konsentrasi pikiran hati kami lewat apapun bentuknya. Roh ngantuk, keras hati, main-main, roh tidak sungguh-sungguh, roh kritik, roh bosan, penolakan akan firman-Mu. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala bentuk pekerjaan setan iblis, yaitu dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan jamah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya mengucapkan selamat pagi bagi sidang jemaat Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah bahagia Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali mendengarkan firman penggemalaan dalam Wahyu pasal yang keempat. Kita masih belajar ayat 8 bagian A. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-8 bagian A. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Ya, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, masing-masing bersayap 6. Jadi masih tentang makhluk yang ada di tahta surga. Ini menunjuk kehidupan atau pribadi yang mengalami suasana tahta surga selama di bumi sampai betul-betul terangkat ke surga, berada di tahta surga selama-lamanya. Itulah Henok, Musa, Elia, dan pribadi Tuhan Yesus. Ini yang sudah betul-betul berada di tahta surga. Selama hidup di dunia bersuasana tahta surga, tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun, keadaan apapun, dan betul-betul sampai terangkat ke surga. Tuh ya, di tengah-tengah padang gurun dunia yang suasana tandus, banyak pencobaan, tetapi tetap mengalami suasana tahta surga sehingga layak berada di tahta surga. Nah, keempat makhluk ini masing-masing bersayap 6. Ya, keempat makhluk masing-masing bersayap 6. Sayap secara rohani itulah naungan kasih setia Tuhan. Sayap itu bicara naungan kasih setia Tuhan. Mazmur 17 ayat 8 kita baca supaya diingatkan kembali. Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-sayapmu. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Nah, itu dalam naungan sayapmu. Jadi sayap itu bicara perlindungan Tuhan, naungan Tuhan bagi kita, ya. Perlindungan atau naungan kasih setia Tuhan, naungan sayap Tuhan. Nah, itu dalam tabernakel ini menunjuk tudung, ya. Sayap itu naungan Tuhan atau tudung kasih setia Tuhan, tudung kasih setia Tuhan, ya, tudung. Dalam Keluaran 26 ada 4 macam tudung, ya. Dalam Keluaran 26 ada 4 macam tudung atau naungan Tuhan bagi gereja Tuhan. Dalam tabernakel ada, dalam Keluaran 26 ada 4 macam tudung. Ayat 1, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-14. Ayat 1, 7 dan 14. Mengenai kemah suci. Kemah suci itu ruangan suci. Itu ya, sampai nanti ruangan maha suci di situ. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda.
dari lenan halus yang dipintal benangnya, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dengan ada kerupnya buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Jadi di ruangan suci, kemah suci ada 4 macam tudung. Tudung yang pertama itu tudung yang paling bawah itu tudung dari kain 4 warna. Nah, itu digambar di sebelah kanan, itu dibuat digulung supaya bisa dilihat lapisannya itu ya. Supaya dilihat lapisannya, yang pertama itu tudung dari kain 4 warna. Kain lenan halus, kain kirmisi, kain ungu tua, dan juga kain ungu muda. Ungu tua dan ungu muda, kain 4 warna dengan ada kerupnya, gambar kerupnya, atau seperti gambar malaikat. Kerup itu malaikat itu ya. Ada tenunan, kalau istilah kita itu apa itu yang kalau dulu ada kerajinan anak sekolah itu yang dibuat gambar-gambar dengan benang itu ya. Nah, itu dibuat. Nah, itu kalau istilah sekarang di sablon. Nah, itu kalau dulu ditenun itu ya, dengan ada gambar kerupnya. Nah, itu apa itu ya yang dibuat di bulat-bulat disulam. Nah, itu ada gambar-gambarnya. Ada gambar kerup itu malaikat. Kerup itu gambar malaikat ya. Nah, itu ada gambar sama dengan gorden atau tirai pintu gerbang dari kain 4 warna juga. Nah, itu sama, ini belajar, ini bicara tentang iman dan perbuatan iman. Pintu gerbang itu bicara tentang iman dan perbuatan iman ya. Seperti Abraham ada imannya, ada perbuatannya imannya juga. Persembahkan Ishak harus dipersembahkan. Itu iman dan perbuatan iman ya. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Tudung yang kedua. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Kalau tudung yang pertama tadi 10 tenda ya, dirangkap itu disatukan. Kemudian tudung yang kedua tudung bulu kambing dari 11 tenda. Ya, dari 11 tenda dibuat menjadi 11 tenda bulu kambing. Bulu itu atau rambut itu bicara kesucian, sudah saya terangkan ya. Bicara kesucian bagi orang yang bernazar, rambut itu atau bulu itu untuk hewan ya. Kalau untuk manusia itu rambut. Ini bicara kesucian, rambut. Kalau di Keluaran di Perjanjian Lama, orang yang diurapi itu dituang minyak ke atas kepala. Rambut bicara kesucian, juga bicara urapan Roh Kudus. Nah, itu di atas rambut itu, di rambut kepala itu dituangkan minyak urapan, ya, dituangkan minyak urapan. Jadi kesucian dan urapan Roh Kudus. Nah, itu jadi tudung bulu kambing ini sama dengan tudung kesucian dan pengharapan dalam Roh Kudus. Perbuatan kesucian itu sama dengan pengharapan. Kalau kita suci ada pengharapan. Nah, itu tadi malam juga sudah saya terangkan, sudah kita pelajari. Terbuat dari 11 tenda. Jadi kalau tudung tadi yang pertama 10 tenda, jadi pas itu ya. Ini 11 tenda berarti ada kelebihan. Nanti diterangkan yang satu tenda yang lebih di depan itu dilipat 2 di depan. Nanti kan kelebihan di depan itu ya. Karena terbuat dari 11 tenda, jadi dilipat 2. Nanti di ayat yang itu ya. Nah, itu ayat yang ke-9. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri. Itu bagian menutupi ruangan maha suci. Dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Dilipat 2 di sebelah depan. Jadi pas ya. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini. Kemudian tenda yang ketiga. Jadi yang pertama 10 tenda, ada ukurannya itu dari 28 hasta. Ya, panjangnya lebarnya 4 hasta, panjangnya 28 hasta. Kalau tudung bulu kambing itu 30 hasta. 4 hasta lebarnya, panjangnya 30 hasta. 30 hasta ke samping itu ya, bukan ke depan. Jadi menutupi ke samping begini. Saya mengerti ya, panjangnya ke sana tiap tenda 4 hasta makanya 10 tenda. Tapi lebarnya
28 hasta yang tudung pertama, tudung yang kedua 30 hasta. Ya, 30 hasta. Tuhan tolong kita semua. Ini. Kemudian tudung yang ketiga, kita belajar tudung yang ketiga sampai yang keempat malam ini. Siang ini. Tudung yang ketiga. Ya, tudung yang ketiga. Mulai siang ini kita belajar tudung yang ketiga dan yang keempat. Tudung yang ketiga, ayat yang ke-14. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Tudung yang ketiga dari kulit domba jantan diwarnai merah atau dicelup ke dalam warna merah. Kemudian tudung kulit lumba-lumba. Ini warnanya kelabu, ya, warna kelabu itu. Nah, itu kulit lumba-lumba warnanya kelabu. Nanti kita belajar. Nah, ini tudung yang ketiga yaitu tudung kulit domba jantan yang diwarnai merah atau celupan merah. Sebab dulu kalau mewarnai dicelup, tuh ya. Misalnya sudah ada pakaian atau ada kulit, ada zat pewarnanya bentuk cairan, kemudian dicelup. Entah direndam berapa lama, baru ditarik sehingga melekat warnanya. Nah, itu jadi kulit domba jantan dicelup, celupan merah. Nah, itu kulit domba jantan celupan merah atau diwarnai merah. Ini sama dengan bicara tudung kasih. Sama dengan tudung kasih, sama dengan kasih. Nah, ini tudung kulit domba jantan. Jadi tudung kulit domba jantan ini diperoleh dari penyembelihan domba jantan. Jadi tentu dombanya disembelih dulu, kemudian dikuliti, begitu ya, disembelih, dikuliti. Nah, itu baru diambil kulitnya, dibuat menjadi tudung. Ya, nah secara rohani domba jantan itu menunjuk pribadi Yesus. Yesus anak domba Allah, domba jantan. Ya, Yesus laki-laki, dia mempelai pria surga, domba jantan. Domba jantan itu sama dengan Yesus, menunjuk pribadi Yesus, anak Allah. Warna merah itu menunjuk darah Yesus, kasih Allah. Kasih Allah. Darah itu kasih Allah. Nah, jadi tudung kulit domba jantan celupan merah, tudung kulit domba jantan celupan merah ini adalah tudung kasih dan pengorbanan Yesus anak Allah. Kasih dan pengorbanan Yesus anak Allah. Kasih dan pengorbanan Yesus anak Allah. Nah, ini tudung kasih dan pengorbanan Yesus. Tudung yang ketiga, tudung kasih dan pengorbanan Yesus anak Allah. Kasih dan pengorbanan ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kasih dan pengorbanan tidak bisa dipisahkan. Ini suatu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Seperti iman tanpa perbuatan iman kosong, tidak bisa dipisahkan. Kalau ada iman harus ada perbuatan iman. Hidup benar, bertobat, itu sudah kita pelajari waktu yang lalu. Banyak orang mengaku beriman. Saya percaya Yesus mulai dari dulu. Bahkan sudah mulai lahir dari nenek moyang yang keberapa, opung-opungnya perjulu, sudah percaya Yesus. Tapi tidak ada perbuatan iman. Yang ada malah perbuatan dosa. Nah, itu makanya iman dan perbuatan iman satu kesatuan. Iman tanpa perbuatan iman kosong. Setan juga punya iman. Setan juga percaya Yesus. Tapi dia tidak ada perbuatan iman. Malah yang perbuatan melawan Tuhan. Sombong sampai dijatuhkan. Nah, demikian juga kasih. Kasih dan perbuatan kasih itu pengorbanan. Perbuatan kasih itu berkorban. Tidak bisa dipisahkan. Ya, ini suatu kesatuan. Artinya setiap pengorbanan, apapun yang kita korbankan dalam pelayanan, dalam nikah, korban tenaga, waktu, keuangan dan sebagainya harus didorong dengan kasih. Nah, itu harus didorong dengan kasih, bukan karena emosi daging. Oh, supaya saya kelihatan menonjol. Wah, begini, begitu. Melayani, tetapi karena dorongan, bukan karena dorongan kasih. Supaya saya dilihat hebat, saya ini dan sebagainya. Nah, itu supaya kelihatan hebat, supaya karena didorong emosi dan sebagainya. Nah, itu tidak
Nah, itu sama dengan sia-sia. Apapun yang kita kerjakan di luar kasih sama dengan sia-sia, tidak berguna. Kata Rasul Paulus, sekalipun aku punya hikmat, di Korintus itu ya, Korintus 14 atau 12, sekalipun aku bisa berbahasa roh, aku berkorban, tapi kalau tanpa kasih semua sia-sia. Nah, itu aku mungkin supaya lihat hebat berbahasa roh dan sebagainya. Tapi kalau tanpa kasih tidak ada gunanya. Malah sia-sia. Ya. Nah, itu jadi pengorbanan, pelayanan apa saja harus didorong dengan kasih. Dan juga tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Nah, itu dibilang aku mengasihi tapi tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan sama dengan sia-sia kosong. Nah, itu tidak ada gunanya. Ya, jadi kasih itu dibuktikan lewat pengorbanan. Kasih itu dibuktikan lewat pengorbanan. Ini seperti Yesus contohnya, Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini kalau Natal sering menjadi ayat liturgi. Nah, itu sudah menjadi hafalan bagi orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menyerahkan, mengorbankan anaknya yang tunggal, anak domba Allah. Nah, itu kasih itu dibuktikan lewat pengorbanan. Seperti Yesus mengasihi, Allah Bapa mengasihi manusia berdosa di dunia sampai Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihi. Nah, itu anaknya yang tunggal. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, datang ke dunia, meninggalkan kemuliaannya di surga sampai rela sama dengan manusia, bahkan sama dengan manusia yang paling berdosa, bahkan orang yang paling berdosa, sampai rela mati di kayu salib. Itu pengorbanan Tuhan, sampai mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa yang dikasihinya. Nah, jadi Tuhan mengasihi kehidupan kita, bukan dosanya yang dikasihi, manusianya. Itu ini buktinya Tuhan mengasihi orang berdosa, jadi terus berbuat dosa. Tidak, manusianya. Kalau dosanya Tuhan benci, tapi Tuhan mau menyelamatkan manusia berdosa. Nah, itu sampai orang yang paling berdosa di Gerasa itu Tuhan kasihi, Tuhan mau selamatkan, tapi dosanya tidak dikasihi. Nah, itu ya, nanti kita pelajari ini. Jadi Tuhan mengasihi dan Dia mengorbankan anaknya yang tunggal sampai mati di kayu salib. Nah, sebenarnya Yesus datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, umat pilihannya yang sudah Dia tebus mulai dari Abraham, sudah ditebus dari Ur Kasdim, dari sanak keluarganya, dari ibu bapaknya sudah ditebus, sampai kepada bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Sampai di zaman Yesus, Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel yang memberontak, yang hilang, yang tersesat, itu domba-dombanya. Nah, itu sebenarnya Tuhan datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sama seperti waktu perempuan Sirofenisia. Nah, Tuhan tolonglah anakku dirasuk setan. Tuhan katakan tidak patut mengambil roti, memberikannya kepada anjing. Aku diutus hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sebenarnya Tuhan datang mau menyelamatkan umat Israel, umat pilihannya. Bagaimana bangsa kafir ini hanya untuk binasa? Kita ini di luar bangsa Israel itu bangsa kafir hanya untuk binasa selama-lamanya, tidak mendapat keselamatan. Untunglah di Roma 11 ayat 25 sebagian Israel menolak keselamatan, tidak mau diselamatkan, menolak Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu bangsa Israel menolak keselamatan sehingga terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk diselamatkan oleh Tuhan. Roma 11 ayat 25. Roma pasal yang ke-11 ayat 25. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Itu. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini rahasia. Makanya tidak semua orang tahu. Makanya banyak orang yang menyepelekan. Menyepelekan keselamatan, menyepelekan, menganggap remeh kemurahan Tuhan. Sebagian dari orang Israel telah menjadi tegar
keras hati, tegar tengkuk, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Itu seringkali dicontohkan oleh guru kami. Ini misalnya Israel utuh. Sebagian menolak. Ini yang menolak ini hilang. Ada yang kosong diisi oleh bangsa kafir. Misalnya ini bangsa kafir yang masuk sehingga utuh menjadi Israel di ayat yang ke-26. Dengan jalan demikian seluruh Israel ini bangsa Israel yang terima Yesus dan bangsa kafir yang mendapat kemurahan, diselamatkan oleh Tuhan. Sebagian tuh. Nah, itu di kitab Wahyu nanti inti dari mempelai wanita itu 144.000 itu dari bangsa Israel. Kemudian selebihnya dari bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak terhitung banyaknya. Nanti di Wahyu itu mempelai wanita Tuhan dari bangsa Israel dan bangsa kafir yang sudah menjadi satu kesatuan. Nah, itu mulai dari perjanjian lama bangsa Israel selalu menolak diselamatkan. Sudah keluar dari Mesir di padang gurun berulah, bertingkah. Sudah masuk tanah Kanaan berulah, bertingkah. Di zaman Yesus sudah sampai Yesus yang datang tetap menolak. Ada yang terima, ada yang menolak. Nah, kita mengisi bagian dari orang Israel yang menolak itu. Nah, itu ya, mengisi dari bagian. Jadi jumlahnya ditentukan dari bangsa kafir. Tidak banyak tetapi ditentukan. Hanya mengisi yang kosong kita. Seperti satu murid dari 12 murid, Yudas pergi, ada yang kosong, ya diisi. Nah, itu kita hanya mengisi yang kosong dari jumlah bangsa Israel. Nah, ini rahasia. Jadi tidak semua orang tahu, makanya orang menyepelekan. Itu sudah diselamatkan, ya tidak sungguh-sungguh dalam penebusan itu dan sebagainya. Tidak sungguh-sungguh, tidak menghargai korban Kristus. Nah, jadi karena bangsa Israel menolak, terbuka kesempatan bagi bangsa kafir untuk diselamatkan sampai bisa menjadi domba-dombanya Tuhan. Tadinya anjing dan babi, berbuat dosa sampai puncaknya dosa, sekarang menjadi dombanya Tuhan, diselamatkan, ditebus oleh Tuhan. Saya kira tidak usah dibaca lagi dalam 1 Petrus 1 itu 18-19, kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang lama yang sia-sia. Nah, itu bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah Yesus yang mahal. Nah, itu yang lebih mahal dari perak dan emas di dunia ini. Ya, Tuhan tolong kita semua ini, kita diselamatkan, kita ditebus oleh Tuhan. Itulah kasih dan pengorbanan Tuhan. Kita ditudungi oleh Tuhan. Ya, kasih dan pengorbanan Tuhan. Baik, tadi di Keluaran 26 bisa mengerti ya, ini tudung kasih, ada perbuatan, ada pengorbanan. Kita juga kalau kita mengasihi ada perbuatan, ada pengorbanan. Memang untuk hidup benar, untuk hidup suci, ada pengorbanan kita. Untuk beribadah, melayani Tuhan, ada pengorbanan. Nanti kita pelajari itu ya. Tuhan tolong kita semuanya. Baik, tadi di Keluaran 26, tudung bulu kambing tidak dituliskan ukurannya. Ya, tidak ada ukuran, tidak memiliki ukuran. Kalau tudung tabernakel yang pertama, tudung dari kain 4 warna, ada ukurannya. Panjangnya 4 hasta, lebarnya 28 hasta. Kalau tudung bulu kambing, lebarnya 4 hasta, panjangnya 30 hasta. Tudung kulit domba jantan, celupan merah, tudung kasih dan pengorbanan tidak memiliki ukuran. Ya, tidak memiliki ukuran. Artinya ini menunjuk kasih Tuhan yang tidak terbatas, tidak memiliki ukuran. Nah, itu lebih luas dari lautan, lebih dalam dari samudra, lebih lebar dari lautan, itu lebih luas dari samudra. Nah, itu biasa diistilahkan. Artinya tidak ada batasnya. Ya, kasih Tuhan yang tidak terbatas atau kasih Tuhan yang sempurna seperti matahari. Dia menyinari orang jahat, orang baik, orang berdosa, orang pandai, tidak terbatas. Itu kasih Tuhan. Dalam Matius 5 itu kasih Tuhan, kasih yang sempurna seperti matahari yang bersinar. Siapa saja bisa menikmati. Dia artinya
Tuhan mau menebus dan menyelamatkan manusia berdosa apapun keadaannya. Nah, itu Tuhan mau menebus dan menyelamatkan semua manusia. Nah, itu semua manusia berdosa apapun keadaannya. Ya, sejahat, senajis, sekotor apapun, Tuhan mau menebus dan menyelamatkan. Segagal, sehancur apapun bisa mengalami kasih setia Tuhan. Nah, itu sinar kasih Tuhan. Tergantung tinggal mau atau tidak. Itu sekarang. Tinggal mau atau tidak. Tuhan mau menyelamatkan semua. Israel diselamatkan, kafir diselamatkan. Tinggal mau, tidak ada lagi istilah umat pilihan, bangsa kafirnya. Tinggal mau atau tidak. Israel kalau mau diselamatkan. Bangsa kafir kalau mau diselamatkan. Mau seberapapun, mau segagal, sehancur apapun. Mau seberdosa apapun. Tinggal mau atau tidak. Seperti penjahat disalib. Ada dua sama-sama keadaannya. Sama-sama berdosa, sama-sama disalib, sama-sama tinggal menunggu binasa. Tetapi yang satu mau, yang satu tidak. Nah, itu. Kasih Tuhan itu tidak punya ukuran. Dia tidak terbatas. Sampai saat ini. Selama matahari masih bersinar. Selama kita masih bisa menikmati pagi ini cerah. Nah, itu kasih Tuhan juga cerah. Tidak terbatas oleh apapun. Ya, 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus 5 18 sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tidak memperhitungkan, tidak diukur, tidak punya ukuran. Artinya dosa apa saja, nah, itu bisa didamaikan oleh korban Kristus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini pesan Paulus sebagai hamba Tuhan kepada sidang jemaat di Korintus. Ya, sidang jemaat di Korintus. Nah, ini artinya hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan, ini adalah utusan Tuhan untuk menyatakan pelayanan pendamaian di tengah-tengah sidang jemaat. Sehingga sidang jemaat mengalami pelayanan pendamaian atas dosa-dosa. Nah, itu pelayanan pendamaian atas dosa-dosa. Jadi Tuhan mau mendamaikan dosa-dosa kita, apapun Tuhan tidak mengukur, tidak memperhitungkan, tidak melihat dosanya, tetapi Tuhan melihat kerinduan hati kita. Nah, itu ada sarananya, ada korban Kristus, masih ada sarananya, masih ada darah dan daging kita yang masih bisa bertobat. Beda dengan setan, tidak punya darah dan daging sehingga tidak bisa bertobat. Nah, itu kalau setan, kalau malaikat itu jatuh berbuat dosa langsung menjadi setan dan tidak bisa bertobat sebab tidak punya darah dan daging sebagai sarana untuk bertobat. Nah, itu makanya kalau setan itu punya darah dan daging sudah dari dulu dia bertobat. Dia sudah tahu rasanya itu neraka bagaimana, penderitaan, siksaan, dikutuk bagaimana. Nah, itu karena dia tidak punya darah dan daging, ya itu dia tidak bisa bertobat. Makanya tugasnya sekarang menghasut. Nah, itu manusia supaya jatuh dalam dosa. Binatang punya darah dan daging tapi tidak punya roh sehingga tidak perlu untuk bertobat. Kalau mati binasa selesai perkara. Kalau binatang ya sampai di belanga ya sampai di belanga, tidak perlu bertobat, tidak ada sangkut paut dengan surga. Manusia punya ketiganya, tubuh, jiwa dan roh. Nah, itu
tubuh nanti kembali ke tanah, roh kembali kepada Tuhan. Roh ini yang akan mempertanggungjawabkan nanti semuanya di tahta surga. Nah, itu makanya perlu dan harus bertobat. Perlu dan harus bertobat. Manusia daging. Nah, itu ya. Jadi Tuhan mau mengampuni. Ya, Tuhan mau mengampuni. Ada sarananya, kemudian ada sarananya firman Tuhan yang menunjuk dosa-dosa kita, menunjuk segala keadaan kekurangan kita, dosa-dosa kita. Tinggal mau atau tidak. Ya, tinggal mau atau tidak. Caranya proses kita mengalami pendamaian. Caranya kita mengalami pengampunan, penebusan dari dosa-dosa. Darah Yesus mengampuni kita, caranya lewat berdamai. Ya, lewat berdamai. Ini mau mengalami pendamaian ya harus berdamai. Nah, itu mah harus berdamai. Berdamai itu artinya saling mengaku dan saling mengampuni. Mengaku dosa. Mulai kepada sesama, kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Jika menyangkut dengan sesama diselesaikan dengan sesama. Ya, mengaku dosa dengan sejujur-jujurnya, dengan seterang-terangnya, tidak ada yang ditutupi, dengan hancur hati. Jangan mengaku dosa ya ketawa atau ya maaf ya, aduh sudah salah, bukan begitu. Mengaku aduh salah saya, tak ampun saya. Begitu mengaku dosa, sehingga orang yang kepada kita mengaku berbelas kasihan. Kalau begitu. Makanya kalau kami diajar di Lempina, kalau mengaku pecahkan gelas ketawa, dimarah. Ada mengaku dosa begitu. Om ini jatuhkan ini tapi ketawa. Om. Kalau mengaku, aduh om saya sudah salah om. Begitu. Sehingga orang sama dengan Tuhan. Sehingga menimbulkan belas kasihan. Mulai sesama yang paling dekat itu suami istri. Nah, itu baik lewat perkataan, perbuatan mungkin. Nah, itu sudah menyakiti, melukai. Nah, itu dan sebagainya. Ya, kepada sesama. Jika sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi, bertobat, stop dosa. Nah, itu bukan hari ini baru tadi pagi pecahkan gelas, malamnya sudah pecahkan gelas. Ya berarti hatinya itu yang tidak beres. Nah, itu hatinya itu yang tidak beres. Nah, itu kami diajar di Lempinel begitu, hatimu itu yang tidak beres. Nah, itu kenapa yang lain tidak pecah? Kok dia yang pecah? Sama, sabunnya mencuci sama, gelasnya sama. Kok si A pecah, si B tidak pecah? Nah, itu hatinya kurang sungguh-sungguh atau menyimpan sesuatu. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Dalam bekerja kok begini, yang sana semraut, yang begitu semraut. Kok dalam ini kok gagal? Nah, itu periksa hati. Kalau ada dosa mengaku dosa. Nah, kalau orang lain mengaku kepada kita mengampuni, mengaku dan mengampuni. Mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Jangan malah justru ditekan. Makanya itu kamu. Wah itu malah ditekan. Jangan. Mengampuni dan melupakan. Mendoakan dan melupakan. Nah, itu tidak diungkit-ungkit lagi. Tidak diungkit-ungkit lagi. Sudah dosa yang diakui berapa tahun lalu. Ada kesalahan. Wah itu kan dulu kamu juga begitu. Nah, itu masih belum selesai berarti pengampunan. Masih diingat, ya itu makanya dulu kamu waktu menikah begini, sudah tua baru diungkit sekarang. Nah, itu berarti belum mengampuni dan melupakan. Maka darah Yesus aktif. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mengampuni kita dari segala